Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kondisi lalu lintas yang ada di Kota Gunung Sitoli. Dan video ini saya buat berdasarkan beberapa ilmu rekayasa lalu lintas yang pernah saya pelajari. Jadi, mari kita sama-sama membahasnya. Marka jalan. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Di Gunung Sitoli sendiri, beberapa marka jalan yang pernah saya temui yang pertama yaitu garis putus-putus. Artinya, diperbolehkan untuk melintasi marka ini bila hendak pindah ke jalur sebelahnya yang kosong atau ingin menyalip kendaraan di depan. Tetapi, harus tetap berhati-hati jika jalan yang dilalui itu dua arah. Yang kedua, garis utuh atau garis tanpa putus. Garis marka ini merupakan kebalikan dari marka putus-putus tadi. Kita tidak boleh melewati marka ini. Yang ketiga, marka serong atau chevron. Marka serong adalah tanda yang membentuk garis utuh yang tidak termasuk dalam pengertian marka membujur atau marka melintang untuk menyatakan suatu daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan. Yang keempat, marka tulisan pada zona selamat sekolah, termasuk dalam marka lambang. Biasanya berada di dekat sekolah untuk penyeberangan siswa, atau sebagai penanda kepada pengendara untuk lebih berhati-hati. Berbicara tentang marka jalan, pasti selalu berhubungan dengan jarak pandang menyiap. Di layar telah saya pampangkan penjelasan mengenai sketsa jarak pandang menyiap standar untuk jalan dua lajur dua arah, di mana D1 adalah jarak kendaraan yang hendak menyiap, D2 adalah jarak kendaraan awal sampai menyiap, D3 adalah jarak antara kendaraan yang hendak menyiap dengan kendaraan yang berlawanan arah setelah gerakan menyiap dilakukan, serta yang ke D4 adalah jarak kendaraan awal. Yang selanjutnya, rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Sama dengan kota-kota yang lain, Kota Gunung Sitoli juga memiliki banyak sekali rambu lalu lintas. Di antaranya adalah rambu untuk menyatakan adanya turunan maupun tanjakan, rambu untuk menyatakan adanya persimpangan, rambu untuk menyatakan banyaknya siswa-siswa di daerah tersebut ataupun anak-anak, rambu untuk menyatakan adanya lampu lalu lintas, dan beberapa rambu yang memberikan keterangan di bawahnya. Semisal, dilarang untuk berhenti, dengan penjelasan dikhususkan untuk truk dan pick up. Lalu, rambu untuk tempat parkir, dengan di bawahnya dituliskan posisi kendaraan haruslah 90 derajat. Adapun rambu lalu lintas yang menyatakan maksimal kecepatan kendaraan 30 km per jam, yang biasanya diletakkan di daerah sekolahan. Selanjutnya, lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki, dan tempat arus lalu lintas lainnya. Lampu ini yang menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan berhenti secara bergantian dari berbagai arah. Di Kota Gunung Sitoli sendiri, sebenarnya sudah cukup lama adanya lampu lalu lintas. Misalnya di Simpang Meriam, yang entah kenapa sudah tidak berfungsi lagi, sehingga menyisakan dua lampu lalu lintas di Gunung Sitoli. Yang pertama berada di Jalan Diponegoro yang berada di dekat sekolah, sehingga akan sangat ramai pada pagi maupun pada siang hari. Begitu pula pada daerah Simpang BRI yang berada dekat dengan Lapangan Merdeka, yang terkenal cukup ramai juga. Selanjutnya, bisa kita lihat grafik pola atau fase-fase untuk gerakan pada lampu lalu lintas. Yang pertama yaitu pada saat lampu merah, di mana seluruh kendaraan telah berhenti bergerak, sehingga grafik datar di angka 0. Kemudian, fase kehilangan awal,
di mana lampu telah berwarna hijau dan satu persatu kendaraan di depan mulai bergerak. Namun, masih ada yang berhenti menunggu giliran. Selanjutnya, fase lengkung arus efektif, di mana hampir semuanya bergerak, namun kendaraan yang baru datang berhenti sejenak menunggu giliran. Lalu kemudian, tampilan waktu hijau di mana arus sudah stabil bergerak, ditandai dengan kurva yang datar. Selanjutnya, lampu kuning mulai muncul dan kendaraan beberapa terus melaju, dan beberapa juga mulai berhenti. Kemudian, kurva menurun hingga mencapai angka 0, yang menandakan kendaraan berhenti total karena lampu merah. Beberapa hal penting yang selalu berkaitan dengan rekayasa lalu lintas, yaitu volume, kecepatan, dan kerapatan. Volume adalah banyaknya suatu jumlah kendaraan yang melintasi suatu jalan tiap satuan waktu, di mana rumusnya yaitu Q sama dengan N per T. Kemudian, kecepatan adalah rasio jarak yang dijalani dan waktu perjalanan, di mana persamaannya yaitu V sama dengan S per T. Kemudian yang terakhir, kerapatan merupakan parameter ketiga dari arus lalu lintas dan didefinisikan sebagai jumlah kendaraan yang menempati panjang ruas jalan atau lajur yang pada umumnya dinyatakan sebagai jumlah kendaraan per kilometer. Dan rumus kerapatan yaitu D sama dengan Q per Vs. Baik teman-teman semuanya, mungkin sampai di situ saja video kali ini. Semoga apa yang telah saya paparkan dapat menjadi sumber ilmu kita dan bermanfaat untuk orang banyak. Terakhir saya ucapkan terima kasih dan semoga bertemu di video-video selanjutnya.